Adapun dengan susunan acara sebagai berikut: yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan diseminasi disiplin positif oleh Bapak Yuli Hartanto MPD dari SD Negeri 7 Pasar Kidul. Kemudian untuk acara yang ketiga adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memulai acara yang pertama, kita bersama-sama dengan kita buka dengan bacaan basmalah. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan diseminasi disiplin positif oleh Bapak Yudi Hartanto SD Negeri 7 Pasar Kidul. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat bertemu berkumpul di aula ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 7 Pasar Kidul, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan SDN 7 Pasar Kidul, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Guru TK PKK 10 Desa Gedangan Kecamatan Krain. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat sahabatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih yang tak terhingga pada Bapak Ibu Guru, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini bersedia hadir memenuhi undangan saya dalam rangka aksi nyata modul 1.4 diseminasi disiplin positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Semoga pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa manfaat kepada saya pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi perkenankan saya akan membuka slide. Perlu kesepakatan sebelum kita mulai diseminasi, perlu kesepakatan untuk kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama adalah mengangkat tangan ketika mau bicara, kemudian tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Berikutnya menghormati perbedaan pendapat ketika mungkin dari Bapak Ibu ada yang berbeda pendapatnya. Yang terakhir berpartisipasi aktif selama kegiatan diseminasi. Mungkin ada yang perlu ditambahkan? Cukup? Nah, materi yang akan kita bahas ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, nomor 6 keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Budaya itu apa?
Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Seseorang bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka, sehingga membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari. Contoh dalam kegiatan kita sehari-hari, ada budaya-budaya yang kita terapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya ketika kalau di lingkungan masyarakat ada budaya bersih, bisa bersih kali. Itu adalah salah satu budaya yang warisan leluhur yang harus kita lestarikan. Hubungannya apa dengan pembelajaran? Contoh, ketika genduren, kalau bahasa Jawanya genduren, berarti orang itu berkumpul dalam suatu tempat dengan sebuah persamaan niat, dengan kesamaan niat untuk melestarikan budaya, makan bersama. Itu. Lanjut. Budaya positif di sekolah berisi kebiasaan-kebiasaan yang disepakati untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Apa itu contohnya? Yang pertama adalah budaya membaca. Membaca itu adalah keinginan, minat. Katakanlah kita ada program setiap Rabu itu ada kegiatan membaca atau pergi ke perpustakaan. Bukan itu, tapi kita sebagai guru harus mengingatkan anak itu gemar membaca. Bukan regulasi yang setiap hari atau setiap hari kita laksanakan, tetapi kita sebagai guru harus menumbuhkan niat anak itu untuk budaya membaca, punya keinginan membaca. Bukan rutinitas yang kita seakan kita paksa setiap hari 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Bukan. Itu bagus, tetapi kesadaran anak itu harus kita pupuk. Kita harus dorong keinginan anak itu supaya anak itu punya jiwa, punya hobi membaca. Yang kedua, budaya yang kita langsung laksanakan di sekolah, contohnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin itu bisa pramuka, bisa BTA, bisa karawitan, bisa seni hadroh, bisa mungkin kegiatan ekstra tari. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan budaya positif di sekolah yang perlu kita lestarikan dan perlu kita tingkatkan. Berikutnya budaya berdoa. Berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran selesai. Itu termasuk budaya. Budaya yang di sekolah yang perlu dan harus kita lestarikan. Berikutnya sikap 5S. Sopan, sapa, senyum, sopan, santun, dan salam. Pertama memberikan salam. Anak itu harus kita biasakan untuk memberikan salam ketika ketemu orang lain, bukan hanya bapak ibu guru. Sikap senyum, sapa, assalamualaikum, selamat pagi, itu harus kita biasakan. Biar anak itu kalau sudah terbiasa maka tidak akan terasa canggung. Ketika ada orang datang ke sekolah, anak itu buru-buru menemui kemudian mengucapkan salam sambil jalan tangan. Itu. Yang berikutnya adalah budaya antri. Kalau di Jepang, budaya antri perlu.
sangat-sangat ditekankan. Begitu juga kita sebagai guru harus mendidik, memberikan contoh kepada anak didik kita bagaimana penerapan kita menerapkan disiplin di sekolah. Contoh mungkin ketika antrian anak menyetorkan jawaban kepada bapak ibu guru, kita koreksi dari yang lebih dulu. Itu adalah budaya antri. Jadi anak tidak berebut di dekat meja atau di dekat bapak ibu guru, tetapi membentuk antrian. Lanjut. Nah, ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, nanti akan kita pelajari setuju atau tidak. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya? Oke, sangat setuju. Nah, nanti kita akan pelajari apakah pernyataan Bapak setuju dan tidak setuju tadi sesuai dengan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Lanjut. Salah satu teori dari Dr. William Geiser, choice teori pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ilustrasinya, penguatan positif adalah bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ibaratnya ketika kalian menggenggam sesuatu itu adalah sangat berharga bagi kalian. Orang lain disuruh membuka. Saya, Pak, contohnya Pak Basuki, saya suruh membuka tangannya, sedangkan Pak Basuki itu menggenggam sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu. Apakah Pak Basuki dengan perintah saya memaksa Pak Basuki, saya mengintimidasi Pak Basuki akan membuka tangannya? Tidak mungkin. Kalau itu sangat berharga pada dirinya, berarti Pak Basuki itu tidak akan pernah membuka tangannya walaupun sudah saya paksa. Tuh. Lanjut. Ilustrasi kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya apa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perbuatan ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid mereka berbuat sesuatu hal. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Maknanya adalah ketika kita memberikan sesuatu kepada anak murid kita tidak selalu harus menggunakan dengan kata-kata yang keras. Kita bisa menegurnya dengan kata yang lemah lembut. Yang penting mengenai pada diri anak. Anak merasa bersalah. Anak merasa, oh iya saya salah. Berarti ada yang sesuatu yang perlu dibetulkan. Berikutnya, ini adalah kerangka acuan menuju perubahan paradigma seperti yang kita bahas pada rencana kegiatan tadi. Teori kontrol itu ternyata realitas atau kebutuhan kita berbeda
Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian stimulus responnya adalah realitas kebutuhan kita itu sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Semua orang melihat hal itu sama. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulusnya adalah kita merubah orang lain agar pandangan yang sama dengan kita. Semua orang perilaku memiliki tujuan, tapi stimulusnya adalah perilaku buruk itu dianggap sebagai kesalahan. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulusnya pemaksaan ada pada saat pertunjukan gagal. Model berpikir menang-menang. Stimulus responnya adalah model berpikir menang atau kalah. Berarti jiwa kesadaran itu yang perlu kita pupuk. Lanjut. Nah, makna kata disiplin. Disiplin itu apa tuh? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita memasang anak didik kita. Kita memasang diri untuk menuruti perintah kita. Contoh seperti itu. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang diwajibkan, kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dalam buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Filosofi Keteladanan. Lanjut. Nilai kebajikan. Yang pertama sudah tidak asing lagi, profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah sedang gencar-gencarnya dalam pembelajaran menguatkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada teori Ibu Primerie, sikap mulia itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, dermawan, suka menolong, gotong royong, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian. Kemudian petunjuk sumber itu dalam keterampilan hidup itu apa? Toleran adalah peduli, penalaran, kerjasama, keingintahuan dan usaha. Keterampilan hidupnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Terima kasih. Lanjut. Lanjut. Nah, nilai kebajikan, individual proyek nilai kebajikan itu apa? Sekian banyaknya yang diterapkan. Kita sudah menerapkan atau belum? Sudah. Hanya kadang catatan-catatan mungkin itu tidak semuanya kita tahu. Apakah kita sudah peduli, kebersihan, belas kasihan, percaya diri,
kemudian keberanian, kesantunan. Itulah hal-hal yang harus kita terapkan kepada anak didik kita. Kita sebagai guru memberikan contoh karena sebagai tauladan yang baik kepada anak didik kita. Rasa hormat itu tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, ketegasan, pengertian. Itu adalah hal-hal yang kita tanamkan untuk anak didik kita. Berikutnya. Nah, standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif. Ini adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Berkarakter itu apa? Sama, rasa hormat, kemudian mandiri, sama profil Pancasila tadi juga berkarakter. Jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Lanjut. Nah, sebelum ke 3 motivasi dasar manusia, kita lihat sejenak untuk ice breaking. Mungkin dari teman-teman ibu-ibu biasanya untuk memberikan ice breaking sebelum diseminasi ini saya lanjutkan. Oke, kita akan mengenai sepuanan teman. Oke, Mbak Nita untuk memberikan speaking. Terima kasih, Bu Nita. Terima kasih sebelumnya. Karena hari ini sudah siang ya, mungkin Bapak Ibu juga jenuh. Ayo silakan semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kita ice breaking atau ice breaking sejenak ya. Untuk ice breaking hari ini hanya sederhana, hanya menggunakan 4 kata ya. Ada 4 kata. Ada kata panjang, ada kata pendek, ada kata besar, dan ada kata kecil. Mungkin ini Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan. Jadi ada kata panjang, pendek, besar, kecil. Ketika panjang itu jari tangan terkatup di depan, ya. Ini panjang. Kemudian ketika pendek berarti kita harus melebarkan tangan kita, ya. Kemudian setelah itu besar itu bukan segini, tapi besar berarti besar membentuk lingkaran kecil. Ini besar. Kemudian ketika saya berkata kecil, berarti kedua tangannya harus direntangkan, ya. Kedua tangan harus direntangkan menyerupai lingkaran yang besar. Bisa kita mulai, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya? Bisa. Baik, untuk silakan mengambil jarak, ya. Mengambil jarak. Kita belum pakai musik dulu, berarti panjang. Oke, bagus, sudah bisa ya. Pendek, panjang, besar. Ayo, pendek, panjang, besar. Besar itu nanti bagaimana? Besar itu gini ya. Oke, nggak apa-apa, kita lucu-lucuan saja ya. Konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk melatih konsentrasi sekali lagi. Panjang, pendek. Nah, pintar, hebat. Besar, kecil, pendek. Ayo, besar, kecil, pendek. Nah, oke, sekali lagi. Pendek, kecil. Pendek, kecil.
sekali lagi. Panjang, panjang, besar. Oke, pintar, semuanya hebat. Besar, kecil, pendek. Oke. Masih ada yang belum konsentrasi? Kalau ada yang belum konsentrasi, berarti itu tandanya Bapak Ibu belum fokus, ya. Nanti kalau semuanya sudah fokus, baru kita akhiri ice breaking ini, ya. Oke, sekali lagi. Pendek, besar, panjang. Oke, fokus. Panjang, pendek, kecil. Oke, sekali lagi. Pendek, besar. Pendek, besar. Panjang, besar, pendek, kecil. Pendek, besar. Oke. Besar, kecil, panjang. Oke. Panjang, pendek. Panjang, pendek, kecil. Oke. Besar, panjang. Oke, berapa semuanya Bapak Ibu semuanya? Kita lanjutkan untuk materi yang kedua ini untuk pemaparan tentang eksaminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih. Terima kasih Bu Nita sudah menegakkan suasana pada siang hari ini. Memang sudah memberikan siang, sudah refresh Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, Ibu-ibu, guru TK. Kita lanjutkan tentang 3 motivasi dasar manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah, identitas gagal atau hukuman banyak sekali. Contohnya konsekuensi. Sesuatu itu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi merupakan pilihan. Penguatan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid anak tidak nyaman. Kemudian restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Berikutnya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus dalam pemecahan masalah dalam jangka panjang. Apa peraturannya? Mampukah kita melakukannya? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memberani masalah ini? Ini adalah identifikasi sukses disiplin, konsekuensi dan restitusi. Lanjut. Masih sama dengan yang tadi. Konsekuensinya murid anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak waktu jeda seorang diri, kemudian sudah diketahui masuk akal, dibuat oleh guru dan murid, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan penerapan konsekuensi. Murid anak belajar, ini restitusinya, memecah masalah, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun semangat untuk memperbaiki diri, berupa undangan untuk menyatakan restitusi dibuat oleh murid atau anak, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Saya kira sudah jelas. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Pendapat dari Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru,
atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Maksudnya ketika kita memberikan iming-iming kepada anak didik kita, besok setiap hari yang hadir lebih dulu mendapatkan hadiah coklat. Besok yang paling tertib di kelas akan mendapatkan nilai yang bagus. Itu bukan contoh yang baik. Bentuk penghargaan semacam itu adalah tidak baik. Kenapa? Kenapa tidak baik? Nah, itu akan kita pelajari di slide berikutnya. Lanjut. Penghargaan efektif, kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Bapak Ibu, sudah jelas bukan? Apa masalahnya? Ketika anak itu kita berikan penghargaan dengan terus menerus, dengan iming-iming sebuah hadiah, maka itu adalah jiwa anak itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah, tidak karena keinginan anak itu timbul dari hatinya. Ketika anak mungkin datang lebih pagi, kita iming-imingi sebuah hadiah, itu akan menumbuhkan keinginan anak itu datang lebih pagi karena ingin mendapatkan hadiah, mendapatkan pujian dari penghargaan dari Bapak Ibu guru. Gitu. Lanjut. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa sekali. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi jika kita memberikan suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Sudah jelas? Berarti ketika kita memberikan janji kepada anak didik kita, ini masih pendapat Alvin Paul tadi, bahwa itu adalah sesuatu yang kurang baik, sebaiknya kita hindari. Gitu. Lanjut. Penghargaan merusak hubungan. Apa itu? Ketika seorang diberi penghargaan atau pujian di depan orang banyak, kamu pintar nih, kamu bagus, kamu cantik, kamu dan lain sebagainya, maka yang lain akan merasa iri dan bagian dari mereka akan tidak menjadi orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ketika orang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menjadi orang yang diberi penghargaan tersebut. Kemudian, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersifat jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Sudah jelas? Sudah kita uraikan lebih cepat. Berarti penghargaan juga merusak hubungan teman dekat, karena kalau satu diberikan penghargaan terus, berarti yang lain akan merasa iri atau mungkin bisa juga rendah diri. Lanjut. Penghargaan mematikan kreativitas. Apa itu?
Murid-murid berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Contoh, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Berarti ketika guru, siapa yang boleh bisa menulis karangan narasi yang bagus, akan saya berikan mungkin satu buku tulis. Tuh. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atas penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah. Berarti iming-iming tadi akan menginspirasi anak, pemikiran anak, saya akan menulis yang baik, nanti akan dapat hadiah. Itu. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Berikutnya, lanjut. Penghargaan itu sama dengan menghukum. Benar tidak? Penghargaan itu sama dengan menghukum. Mari kita catat. Penghargaan, tanda kutip, menghukum. Mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sebuah ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa begitu? Kenapa saya tidak tingkat satu? Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Ini Bapak Ibu guru, kita harus cermati kalimatnya. Memberikan penghargaan dan hukuman itu adalah hal yang sama. Sedangkan yang kita lakukan selama ini, kita juga memberikan hukuman ketika anak itu salah dan memberikan penghargaan ketika anak itu berprestasi. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Terus pertanyaannya, bagaimana Pak kalau kita memberi penghargaan ketika anak itu juara kelas? Bapak Ibu, ketika diperkenalkan kurikulum 2013, itu adalah penekanan pada tema, bukan pada mata pelajaran. Bagaimana Bapak Ibu menghitungnya ketika itu adalah penekanan tema? Kadang tema anak ini lebih menonjol, anak yang lain tema ini menonjol. Kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Bagaimana Bapak mengukurnya? Apakah cukup dengan nilai yang kita akumulasikan baik, berarti anak itu juara satu? Apakah seperti itu? Dalam kurikulum 2013 atau sekarang ke kurikulum merdeka dengan pendekatan mata pelajaran, itu kan sulit. Alangkah baiknya ketika memberikan penghargaan itu berupa mungkin anak yang kreatif, anak yang lebih datang lebih pagi, anak yang pandai dalam bersosialisasi dengan temannya, anak yang mudah bergaul, anak yang rajin menghafalkan surat dalam juz amma. Itu kan lebih kepada anaknya, bukan masalah nilai. Karena kalau masalah nilai akumulasi dalam pendekatan pembelajaran, saya kira kurang tepat. Berarti harus ada banyak hadiah, harus ada banyak kenangan. Ya sesuai dengan yang kita butuhkan, ada berapa penghargaan, tetapi tidak diukur dari nilai, tapi diukur dari kemampuan anak itu di bidang apa. Anak pandainya pidato, kita apresiasi pidato. Anak pandai dalam berhitung, kita apresiasi itu. Berarti semua anak itu Bapak Ibu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu yang harus kita tanamkan pada diri seorang guru. Lanjut. Motivasi dalam diri
intrinsik. Saat seorang anak untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dalam kata dan menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan membuat senyuman di wajahnya. Anak pun begitu gembira bahwa ia telah mempelajari, menguasai suatu tanda baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Itu Bapak Ibu. Ketika anak sudah membaca, melihat matanya berbina, anak itu senang, kelas 1 senang bisa membaca. Itu adalah suatu bentuk penghargaan pada diri anak itu sendiri. Anak itu akan merasa senang. Lanjut. Nah, kita ke tema berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup, kebebasan atau freedom, kesenangan dan penguasaan atau power. Ini yang kita tema berikutnya. Lanjut. Dunia berkualitas, itu maksudnya apa? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal yang apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutkan bahwa semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat Anda menjadi lebih bermakna. Lanjut. Nah, sekarang restitusi. Restitusi apa? Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harusnya bertindak, mengingatkan murid akan ada kesalahannya sama di waktu sebelumnya, bertanya kepadanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan, mengkritik atau mendiamkannya. Mana pilihannya? Menunjukkan kesalahannya dan minta melihat kesalahannya baik-baik. Kemudian mungkin Bapak Ibu mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu bertindak, bahwa itu benar atau salah. Mana? Pilihannya untuk Bapak Ibu berbeda-beda. Tergantung kebiasaan Bapak Ibu menekankan bahwa anak itu salah, mendisiplinkannya bagaimana. Gitu kan? Oke. Kita lanjut. Nah, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Caranya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi dari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi membalikkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi membuatkan fokus pada solusi dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu, ketika anak itu bersalah, mungkin tidak disiplin, mungkin datangnya tidak tepat waktu, mungkin ketika waktu pelajaran olahraga tidak memakai seragam olahraga, itu jangan mendukung anak didik kita. Dengan cara dengan apa? Kita menasihatinya. Dengan cara apa? Yang nanti akan kita bahas berikutnya. Bagaimana? Yang penting kuncinya tidak ada hubungan bagi anak didik. Lanjut. Nah, kita sebagai guru 5 posisi kontrol dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Kita sebagai apa? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat merasa bersalah, kita dulu membuat anak itu merasa bersalah, atau sebagai teman
kita menasihati, atau sebagai pemantau kita hanya melihat, atau sebagai manajer, sebagai kepala sekolah. Bagaimana kita menempatkannya, menempatkan diri kita. Lanjut. Penghukum. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghadap. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Sudah datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Ini adalah ciri penghukum. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kemungkinan hasilnya mungkin murid malah mendendam pada gurunya, bersifat agresif. Bisa jadi saat sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret bukunya atau mejanya dengan perlakuan yang lain. Itu adalah diri penghukum. Tentunya Bapak Ibu guru tidak akan menerapkan hal ini. Berikutnya, pembuat rasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu kecewa sekali pada kamu. Itu adalah guru memposisikan diri sebuah pembuat rasa bersalah. Bagaimana perasaan murid bila ditulis semacam ini? Murid akan merasa bersalah telah mengerjakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru menghukum, di mata murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Ini kalau membuat rasa bersalah. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Lanjut. Sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh yang merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawarinya. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Kira-kira Bapak Ibu dulu sudah melakukan ini atau belum? Oke. Lanjut, coba kita berikutnya. Sebagai pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Guru, Adi, kakak kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Guru, Bapak Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas-tugas ketika saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas dan tinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid dibakar seperti ini? Murid mengalami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah, merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas dan istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Lanjut yang terakhir untuk 5 posisi kontrol tadi. Berikutnya manajer. Kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengatai jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya tidak
tidak bisa saya bisa menanyakan teman-teman saya, Pak, untuk mencegah tugas yang tertinggal. Bapak Ibu kemudian jawab, baik, ini bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untukmu agar bisa hadir tepat waktu? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Ini kalau kita memposisikan diri sebagai manajer. Itu 5 posisi kontrol yang wajib kita ketahui oleh Bapak Ibu guru. Lanjut. Mengapa harus keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan di kelas. Apa? Contohnya mengerjakan tugas tepat waktu. Kesepakatan dengan siapa? Antara guru dengan murid. Keyakinan kelas bersifat lebih atas daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan berikutnya, lanjut. Nah, ini contoh peraturan kelas dari keyakinan kelas. Peraturan kelasnya dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan bergantian, dilarang melakukan kekerasan bergantian atau menunggu orang lain. Keyakinannya adalah komitmen terhadap tugas, senantiasa membantu, selalu bersifat positif, percaya, menghormati orang lain, serta barang miliknya senantiasa menjaga diri terbaik. Itu adalah contoh peraturan kelas atau dan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu dulu poinnya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya biasanya juga. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan mengerjakan. Saya tulis sampai 100 sampai 200. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menulis itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat jawabnya. Bapak Ibu nanti betul atau salah. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, coret bukunya, kemudian suruh mengganti. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lanjut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam ketika mungkin upacara kan seharusnya waktunya hitam, sepatunya hitam. Kemudian dihukum dengan cara kemudian ada konsekuensi hukuman karena tidak mengenakan sepatu hitam, disuruh tidak menggunakan sepatu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Untuk mengetahui jawaban Bapak Ibu betul atau salah, kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya. Amas. Oke. Betul kan? Oke. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat termasuk hukuman. Lari mengelilingi bola basket termasuk hukuman. Murid suruh hukuman. Menggantikan kertas konsekuensi, membersihkan lemari meja konsekuensi, kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu ada hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena adalah konsekuensi. Sudah jelas pemilu? Sudah. Lanjut. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit, anak menjadi kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Itu hukuman. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak pelajar dalam mematuhi peraturan, kelingan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Tuh. Lanjut.
sambil menyelesaikan. Nah ini segitiga diskusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan pada diri. Lanjut. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Bagian dari dasar segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dan orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sering mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun ada benturan karena kita mengkritik dia, maka kita akan membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah contoh-contoh menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Tuh, bagian dari menstabilkan identitas, contoh-contoh kalimatnya kepada anak seperti itu. Lanjut. Yang kedua, sisi yang kedua dari segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan cara suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasarinya? Contoh kalimatnya seperti ini. Padahal kamu melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Kenapa? Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya bertujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Ini sisi satunya dari segitiga restitusi. Kita lanjut. Teori kontrol. Yang berikutnya sisi menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika kita sukses telah tercapai, dan tingkah laku yang salah satu divalidasi. Langkah dua, maka anak akan siap untuk dibuka dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas dan keluarga. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau tahu orang yang seperti apa? Itu adalah kalimat-kalimat dalam sisi menanyakan keyakinan. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang ingin mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak yang menjawabkan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi seorang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa
jika seorang menjadi orang seperti itu. Ketika anak mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membiasakan anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Ini adalah segitiga restitusi. Ketika kita menasihati anak, jangan menggunakan kata-kata yang tidak tepat. Nanti kenapa? Buatnya kalau kita menggunakan kata tersebut akan merasa anak itu mungkin akan merasa tidak senang dan lain sebagainya. Tuh, lanjut. Refleksi. Ini sudah bagian terakhir sebelum akhir slide. Pelajaran apa setelah saya mengikuti kegiatan ini? Ada 7 tadi kegiatan. Mungkin Bapak Ibu dari awal sudah saya kira 1 jam lebih menyaksikan belajar bersama tentang budaya disiplin sekolah. Pelajaran apa setelah saya mengikuti kegiatan ini? Kemudian hal baik apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin salah satu dari Ibu, Bapak bisa memberikan gambaran kira-kira pelajaran apa yang saya mengikuti kegiatan ini, kemudian hal baik apa yang akan saya lakukan. Monggo, mungkin salah satu bisa mewakili. Minimal apa yang sudah pelajaran hari ini, yang paling mengena itu apa, kemudian apa yang akan saya lakukan. Mungkin itu Bu Nita atau Bu Nur. Oh, saya berikan ini apa ini. Nah, kemudian saya akan melakukan ini. Monggo, Bu Nur, mungkin. Oke, ya. Pelajaran apa yang dapat hari ini? Monggo. Kemudian apa yang ini? Terima kasih waktunya untuk disampaikan saya. Pelajaran yang kami dapatkan dari materi itu tadi yaitu tentang tidak bolehnya menghukum anak dengan apa itu tadi? Berbagai tindakan yang menyiksa diri anak ataupun menyakiti anak tersebut. Nah, hal baik yang akan saya lakukan, maka saya tidak akan melakukan hal itu tadi, tidak akan menghukum siswa saya dengan hal-hal seperti itu, juga tidak akan memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi itu karena bisa membunuh semangat dari anak tersebut. Mungkin itu yang dapat saya gali tadi. Terima kasih waktunya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur yang telah menyampaikan gambaran tentang pelajaran apa yang kali ini, yang paling mana tadi adalah hukuman. Bapak Ibu guru tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Kemudian yang kedua, hal apa yang dilakukan setelah pelajaran ini? Memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan kalau tidak terus menerus seperti yang saya sampaikan di depan itu masih boleh. Contohnya mungkin memberikan penghargaan ketika, tapi yang lain juga harus diberikan penghargaan seperti itu. Berikutnya sudah refleksi. Lanjut slide berikutnya. Mas Sigit. Terima kasih. Bapak Ibu, keluarga besar dari Jumatan Kidul, Bapak Ibu dari guru TK PKK Sobo yang berkenan
hadir pada kesempatan si pagi sampai siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu semua dapat meluangkan waktu mengikuti kegiatan diseminasi budaya putih sekolah. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu ambil manfaatnya. Ketika ada kurang dalam saya menyampaikan, Bapak Ibu bisa tinggal di sini. Apa yang dikasih ini ceritanya. Jadi ketika ada hal baik, sampaikanlah keluar. Tapi ketika apa yang saya sampaikan tadi kurang berkenan, cukup ditinggal di ruangan ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sebagai tugas saya melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya akhiri, mungkin 1 atau 2 Bapak Ibu saya buka pertanyaan. Mungkin ada yang kurang jelas dan sebagainya. Senyaman saya bisa menjawab, tapi kalau saya tidak bisa menjawab, akan saya berikan lain waktu. Mungkin ada? Monggo. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ada beberapa yang menjaga di benak kami sehingga kami mengeluarkan sebuah pertanyaan terkait dengan kesimpulan pada hari ini. Yaitu bagaimana menerapkan sertifikat restitusi kepada anak ketika anak tidak seragam lengkap pada waktu sekolah, terutama pada hari Senin yang dilaksanakan pada waktu. Terima kasih sekali Pak Basuki telah memberikan pertanyaan bagaimana penerapan segitiga restitusi ketika anak itu tidak seragam ke sekolah ketika hari mungkin hari Senin ketika tidak ada ketika upacara bendera. Seperti yang saya sampaikan di slide Pak Basuki teman-teman yang lain, ketika anak itu kita panggil, kita dekati, dan usah dipanggil, kita dekati. Kemudian kalimat-kalimat yang saya sampaikan seperti tadi, tidak mengenai jualan. Contohnya yang salah Pak Sigit, kan hari ini tahu kan hari apa? Kan seharusnya apa ya Pak Sigit, anak Sigit ya, karya kamu lakukan. Iya Pak, seharusnya seharusnya seragam, seragam ketika upacara. Nah, untuk menstabilkan itu segitiga restitusi tadi sudah dicontohkan seperti itu. Jangan menghukum anak dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tegas dan sebagainya. Kita bisa menempatkan sebagai manajer atau pemantau. Itu sudah cukup. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu lagi. Siapa? Atau cukup? Cukup? Oke. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi untuk mencukupi tugas aksi nyata pada kegiatan modul 1.4. Apabila dalam saya menyampaikan ada kesalahan atau hal-hal perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita diberikan kesehatan, kita diberikan mudah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tentunya supaya kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Pembawa acara.
terima kasih Bapak atas pemaparan untuk diseminasi budaya positif di sekolah. Tentunya kita pada hari ini banyak belajar berbagai hal. Ternyata apa yang kita terapkan selama ini di sekolah salah. Ya, banyak yang salah, terutama ketika kita memberi penghargaan ataupun memberi hukuman kepada siswa. Dan ternyata kedua itu sangat tidak jauh berbeda sekali. Nah, kemudian untuk hari ini banyak sekali hal yang kita dapatkan, bagaimana kita bisa memperbaiki diri untuk menjadi seorang pendidik yang baik, yang bisa menyenangkan siswa tentunya, tapi bukan dalam arti untuk memanjakannya. Ya, baik, untuk hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan acara pada hari ini bisa membawa budaya positif buat diri kita sendiri, kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai-nilai positif untuk anak didik kita, terutama untuk pembelajaran bagi diri kita sendiri. Untuk hari ini kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Saya sebagai pembawa acara mengakhiri akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.